Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Untuk tema kita hari ini, Kevin masukkan ke Egyptian series ya, yang berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga sebuah rahasia. Rahasia yang terdalam, sebuah keindahan yang mungkin bisa kalian rasakan berdua, dan juga keajaiban-keajaiban dalam sebuah hubungan dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan. Tema yang akan Kevin ulas di sini tentang apa sih yang membuat dia tergila-gila sama kamu, energinya seperti apa, dan apakah cintanya dia memiliki sebuah kekuatan di mana kekuatannya ini bisa meyakinkan bahwa dia adalah orang yang terbaik untuk kamu. Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sobat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Dan di sini Kevin akan menggunakan terapan tradisional astrologi. Tradisional astrologi ini Kevin dapatkan untuk bisa melihat ada energi apa yang berkaitan dari pergerakan semesta kepada sobat kebahagiaan ya. Usahakan untuk kalian fokus dalam diri. Sebut nama dia dalam hati kamu. Dan kita akan cek bersama-sama, apa sih yang membuat dia tergila-gila sama kamu. Kevin tarik dulu ya untuk titik-titik astrologinya. Seseorang yang sobat kebahagiaan pikirkan, seseorang yang tergila-gila sama kamu, siapakah dia? Apakah dia adalah orang yang benar-benar kamu butuhkan dalam hubungan ini atau tidak? Kita akan cek bersama-sama. Oke, sobat kebahagiaan. Kevin cek dulu untuk titik-titik astrologinya. Kita cek untuk titik astrologinya di sini. Kevin menemukan ada energi Pisces dekan 2, open minded, Jupiter, Aquarius dekan 1, idealistik, Neptune, Aquarius dekan 2, inspiration, oke. Lalu berseberangannya di sini, Kevin lihat seberangnya ada di Virgo dekan 2, tactful, kebijaksanaan. Lalu menyeberang di Leo, dekan 1-2, ekstrim dan arogan. Oke. Kevin terjemahkan ya untuk energinya di sini. Yang Kevin sebutkan ini bukan untuk zodiaknya, tapi untuk energi secara menyeluruh. Siapakah diri dia? Seseorang yang membuat kamu tergila-gila. Dan dia memang sangat tergila-gila sama sobat kebahagiaan. Dia adalah seseorang yang selama ini memang memiliki sebuah pemikiran-pemikiran tersendiri tentang kamu. Dia adalah tipe orang yang memiliki daya imajinasi yang cukup kuat. Dia adalah tipe orang yang mungkin secara menyeluruh dia adalah orang yang pandai berdongeng atau pandai menceritakan sesuatu hal yang sifatnya adalah fantasi. Apapun yang dia utarakan, apapun yang dia pikirkan, ini adalah bentuk dari spiritualitasnya dia. Orang ini memang memiliki sisi kreativitas yang luar biasa. Mencintai sahabat kebahagiaan adalah bagian dari dimensi ruang rindunya yang tersendiri. Dia memang menginginkan banyak hal tentang hubungan-hubungan khusus dengan sahabat kebahagiaan. Bisa dibilang terkadang dia bilang A, namun terkadang dia bilang B. Seakan-akan tidak menunjukkan sisi kepastian kepada diri sobat kebahagiaan. Tapi dia adalah tipe orang yang cukup serius ketika ngejalin sebuah hubungan dengan kamu jika memang menyangkut tentang sebuah kepastian. Dia akan semakin bisa menunjukkan sisi keseriusannya kepada diri sahabat kebahagiaan. Secara energi, dia adalah tipe orang yang cukup
bisa mengenal lingkungan, artinya dia adalah tipikal orang yang sosial. Dia adalah tipikal orang yang sosial, mungkin dia juga memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan-lingkungan sosial, atau mungkin juga dia terlahir dari orang tua yang memang memiliki pengaruh luar biasa, terutama dalam ranah sosial. Dia juga tipikal orang yang pada dasarnya memang mencintai hal-hal yang berbau tentang sosial dan juga politik. Seseorang yang cukup idealis juga, sobat kebahagiaan. Dia bukan tipikal orang yang hanya stuck pada satu pemikiran saja. Secara energi, orang ini banyak menginspirasi kamu tentang perubahan-perubahan siklus hidupnya, tentang bagaimana dia itu kalau pengen A, ya pasti A itu akan dikejar. Orang ini penuh dengan inspirasi yang membuat sobat kebahagiaan selalu berpikir bahwa banyak hal-hal baru yang ada pada diri dia. Ketika mungkin hubungan kamu sama diri dia sempat renggang cukup lama, dan ketika kalian bertemu, sahabat kebahagiaan merasakan perubahan-perubahan yang banyak terhadap orang ini, terutama dari segi pola pikirnya. Dia bukan tipikal orang yang bodoh akan suatu hal, namun dia memiliki sisi arogansi yang membuat kamu itu nggak suka sisi buruknya dia. Orang ini memang terkadang cukup ekstrim ketika melakukan sesuatu hal dan terkesan memaksa, karena dia memiliki jiwa kesatria. Dia memiliki jiwa seseorang yang memang kalau misalkan harus kelar hari ini, ya hari ini dikelarin. Dan dia bukan tipikal orang yang mudah menunda-nunda sesuatu. Secara energi, dia cukup baik sih sahabat kebahagiaan, walaupun terkadang arogan ya, walaupun terkadang cukup ekstrim. Tapi apapun yang dia lakukan adalah untuk buat kamu itu merasa puas atau semuanya itu beres. Tapi sisi jeleknya dia di sini yang terkadang arogan, keras kepala, dan egois yang membuat kamu mungkin tidak suka karakternya dia. Tapi secara menyeluruh energi orang ini pada dasarnya adalah tipikal orang yang bijaksana ya. Karena Kevin lihat untuk seberangnya ini ada di rasinya Virgo, dekan 2 tentang tactful. Bagaimana dia bijaksana untuk menghadapi sebuah permasalahan-permasalahan yang ada. Dan usianya paling banyak lebih tua dari kamu. Atau mungkin juga dia memiliki sisi kedewasaan tersendiri. Dan Kevin melihat ya, kamu kalau misalkan ditelusuri lebih jauh, mungkin kamu ada bagian-bagian dari dia itu gak jauh dari saudara kamu. Entah itu saudara beda buyut ya, atau beda orang tua. Bisa juga sepupu atau apa, ini juga bisa masuk energinya. Atau mungkin seseorang yang dulu ini pernah kamu kenal cukup lama, yang berada di lingkungan masa kecil kamu, dan dia deket sama salah satu keluarga dari sahabat kebahagiaan. Secara energi dia tergila-gila sama kamu memang karena dia sudah naksir cukup lama, sama dengan ke sahabat kebahagiaan. Dia naksir cukup lama ya, dan karakternya dia seperti waktu mudanya itu memang gak bisa dihilangkan, bahwa dia orangnya memang cukup ekstrim dan cukup arogan. Tapi sisi kearogannya dia ini pada dasarnya adalah membela yang benar. Kayak kesatria ya, membela yang benar. Atau mungkin juga dia memang benar-benar kesatria. Dia mungkin seorang anggota TNI, anggota Polri, atau anggota lainnya. Karena yang jelas Kevin lihat di sini energi seorang kesatrianya tuh paling banyak muncul. Kalau misalnya dia bukan bagian dari anggota, Kevin melihat beberapa profesi yang hadir di diri dia ini kurang lebihnya adalah orang-orang yang menginspirasi. Entah itu adalah guru, entah itu adalah seseorang yang memang menggunakan komunikasinya ini sebagai pekerjaannya dia. Apapun dia, komunikasi ini sebagai pekerjaannya. Dan Kevin lihat dia adalah tipikal orang yang pada dasarnya ini gak suka dikekang. Bermasalah juga dengan masalah-masalah rumah tangga. Orang ini mengalami beberapa masalah-masalah tentang rumah tangga karena dia tuh tipikal orang yang gak mau dikekang. Dia tuh mencintai kebebasan. Dan beberapa di antara pembacaan Kevin di sini ada orang yang cukup terkenal ya di pembacaan kita, yaitu si pekok yang aku cintai. Karena Kevin melihat indikasi paling kuat di sini ada energi Uranus, di mana Uranus ini memang membuat seseorang itu akan berontak kepada sesuatu. Tapi apapun yang dia berontakkan, ini adalah bentuk dari ungkapan luapan emosionalnya dia. Dia bukan tipikal orang yang kayak nahan perasaan bukan.
Dan pada dasarnya orang ini memang cukup baik ya, karena Kevin lihat di sini ada Neptune, Pisces, Neptune, yang mengindikasi orang ini memang penuh dengan sisi spiritual atau sisi religi. Kalau membahas tentang agama, dia mungkin pandai, sahabat kebahagiaan. Dia mungkin pandai atau mungkin juga selalu mengingatkan sahabat kebahagiaan ke hal-hal yang sifatnya adalah agamis. Dia tergila-gila sama kamu itu memang sudah cukup lama ya, sahabat kebahagiaan. Bahkan sampai dengan saat ini dia masih naksir kamu. Dia tidak membedakan tentang perubahan-perubahan fisik kamu, entah itu kamu menjadi lebih tua, beruban atau apa, atau status kamu apa. Dia tidak membedakan itu, karena sampai dengan saat ini energinya dia tuh akan mencoba untuk melawan keterbatasan dalam status ini sebagai bentuk kepeduliannya dia sama kamu. Beruntung di sini seberangannya itu bertemu di energi Virgo Decan 2 tentang kebijaksanaan. Kalau misalnya seberangannya nggak masuk ke rasi ini, mungkin orang ini akan memaksa kamu untuk ngikutin kemauannya dia. Dan dari beberapa momen yang sahabat kebahagiaan lalui bersama diri dia itu memang sudah panjang. Dan paling banyak tuh hubungan kamu sama diri dia itu mengalami siklus ketidakjelasan atau siklus kekaburan. Karena mungkin banyak hal yang harus kalian selesaikan, terutama dari masalah ego. Dan koneksi jiwa kamu sama dia itu ini paling banyak ya, 80% adalah twin flame. Lalu sisanya adalah soulmate, dan sisanya di sini ada soul partner juga. Karena orang ini sampai dengan saat ini masih mau untuk mensupport sahabat kebahagiaan. Kalau membahas tentang hal-hal yang unik yang membuat diri dia tertarik, ini mungkin obrolannya bisa cukup panjang banget ya kalau sama dia. Kamu ngobrol sama dia suka topik apa, ditanggepin itu senang banget. Dan topik-topik yang membahas tentang sosial, politik, atau hal-hal yang berkaitan dari ranah religi, ini mungkin menjadi topik utama antara kamu bersama dia. Ini bisa ngobrol panjang. Dan beberapa di antara sahabat kebahagiaan mungkin yang muslim, dia mungkin sempat ngajak kamu untuk umroh atau beribadah bersama. Dan beberapa di antara mereka memang pandai dan juga jeli untuk meyakinkan sahabat kebahagiaan untuk taat beribadah. Karena Kevin di sini nilai spiritualnya cukup baik. Walaupun kamu tahu sisi jeleknya dia tuh kayak apa. Mungkin ada sisi jelek yang sahabat kebahagiaan pahami, bahwa mungkin dia tuh kalau kemauannya keras itu pengennya diburu terus. Mungkin negatif thinkingnya adalah dia itu gampang cari laki-laki atau gampang cari perempuan, pandai menggoda laki-laki atau pandai menggoda perempuan. Itu adalah sisi negatifnya dia. Tapi apapun yang dia utarakan di situ adalah bentuk dari kesenangannya dia, bahwa dia memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Dia memang pandai dalam ranah komunikasi. Karena Kevin lihat ya, cakra tenggorokannya dia itu memang positif. Cakra tenggorokannya dia memang sudah terbuka. Dimana ini adalah bekal dia untuk berkomunikasi. Dia memiliki tubuh yang tegap, memiliki bentuk pundak ya, bentuk pundak itu nampak cukup presisi ya, sahabat kebahagiaan. Orangnya memang terlihat lebih sangar, lebih kelihatan lebih macho atau lebih feminim atau lebih kaku, tapi dia punya hati yang lembut, sahabat kebahagiaan, dan bahkan dia sangat senang dengan hal-hal yang lucu seperti anak kecil atau anak-anak. Dia menyukai anak kecil. Karena kami melihat pergerakannya di sini, meskipun terlihat kayak orangnya kayak nggak pedulian, kayak orangnya terlihat sangar atau apa, tapi hatinya lembut. Dan kalau sahabat kebahagiaan belajar numerologi, dia ini paling banyak ada di angka akar 8, angka akar 9, dan angka akar 1 mewakili sun atau matahari, dan angka akar 2 yang memiliki karakter bulan. Ini untuk sahabat kebahagiaan yang belajar numerologi ya. 1, 2, 8, 9 ini adalah numerologinya dia. Numerologi didapat dari mana? Mungkin Kevin nanti akan mengusung beberapa tema tentang numerologi ya. Jadi sahabat kebahagiaan bisa hitung sendiri. Tapi gak jauh beda kalau Kevin menggunakan terapan astrologi ini, Egyptian astrologi ini gak jauh-jauh dari numerologi atau sistem Kabalah dalam metode meramal. Dan Kevin melihat ya, pergerakannya dia memang sampai dengan saat ini juga, di bulan ini juga, di bulan Maret 2024, dia masih memiliki hasrat sama kamu. Dan dia akan berusaha untuk masuk ke dalam komunikasi. Dia akan masuk ke dalam komunikasi. Paling senang dia itu dipuji atau membahas hal-hal yang sifatnya adalah nostalgia. Dan kalau misalnya kamu pengen ngobrolin agar nyambung sama dia
enak juga diajak ngobrol tentang masalah-masalah nostalgia. Karena masalah-masalah nostalgia ini yang membuat diri dia memunculkan sisi kepercayaan diri bahwa dia diterima oleh kamu. Namun itu semua tergantung dari sahabat kebahagiaan ya, apakah kamu menerima dia dengan baik atau tidak, masih mau ngejalin silaturahmi atau tidak. Karena paling banyak ini adalah seseorang yang memang naksir kamu dalam waktu yang cukup lama. Dan ketika dia berpikir bahwa aku ngejalin hubungan sama kamu itu memang tidak gampang, tapi aku paham situasinya seperti apa. Dan dia sudah memunculkan sisi kebijaksanaannya diri dia, bahwa dia nggak mau maksain kamu tuh harus gimana-gimana. Karena dia sudah paham betul ya, bahwa memang cinta tak harus memiliki, namun dia masih bisa memiliki etika yang baik kepada sahabat kebahagiaan. Ini adalah karakter energi yang bisa Kevin lihat ya. Nanti kita akan sambung lagi menggunakan kartu tarotnya. Karena ini temanya adalah Egyptian. Jadi Kevin pakai kartu serba Egypt ya. Ini Kevin pakai kartu Tarot Nefertari terbitan dari Lo Scarabeo Italy yang original. Oke. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Dan apa sih yang membuat dia tergila-gila sama kamu? Karena kita lihat karakternya seperti ini. Dan apa sih yang membuat diri dia tergila-gila sama sahabat kebahagiaan? Entah dari paraskah, entah dari apa yang sahabat kebahagiaan punya, kita akan cek bersama-sama. Yang membuat dia tergila-gila sama kamu. Mohon maaf ya sahabat kebahagiaan, suaranya Kevin rada bindeng. Memang lagi flu dan batuk. Lagi musim sahabat kebahagiaan. Kalian juga yang di rumah tetap jaga kesehatan ya, biar nggak kena flu kayak Kevin. Untuk energi yang selanjutnya, apa sih yang membuat diri dia ini tergila-gila dengan sahabat kebahagiaan? Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Energinya adalah, ada kartu L'Estelle atau The Star. Mengindikasi bahwa orang ini pada dasarnya tergila-gila sama kamu karena kamu adalah tipe orang yang polos, sahabat kebahagiaan. The Star ya di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang sisi kepolosan. Kamu memang polos, kamu memang baik, kamu itu adalah tipe orang yang gak bisa menolak sesuatu atau berkata tidak. Karena kepolosan inilah yang membuat diri dia ingin selamanya menjaga kamu dan ingin selamanya menjaga kamu. Dan karakter dari diri dia memang seperti karakter kesatria ya, yang melindungi, menjaga, dan apapun yang terjadi dia akan menjadi garda terdepan untuk mau mendengarkan kamu, keluh kesah kamu. Dan sahabat kebahagiaan, ketika mungkin kamu curhat sama diri dia, pada dasarnya tujuan kamu itu gak butuh solusi, kamu butuh didengarkan. Dia tahu dan dia bisa dengerin kamu. Karena orang ini sudah tahu tujuan hidup kamu itu sebenarnya untuk apa. Dia memang sudah mengenal lama sahabat kebahagiaan. Dan yang paling berkesan yang membuat dia tergila-gila sama kamu itu adalah karakter kamu yang cukup polos dan kamu yang memang terkadang sering tersesat atau apa. Ini membuat diri dia itu selalu kasih tahu banyak hal kepada diri sahabat kebahagiaan, terutama tentang posisi tempat atau tempat-tempat yang mungkin sahabat kebahagiaan cari. Dan kamu kalau nanya tuh enaknya sama dia, kamu bilang sama dia, Mas atau Mbak atau Kakak atau apapun sebutannya, kamu selalu bilang sama dia, kamu tahu nggak tempat ini itu di mana ya, daerah ini di mana ya? Dia bisa menjelaskan banyak hal. Atau mungkin juga sebaliknya, dia selalu menanya kepada sahabat kebahagiaan tentang tempat atau lokasi. Mungkin kamu adalah GPS-nya, atau sebaliknya dia adalah GPS untuk kamu. Karena kamu nggak akan pernah tersesat ketika bersama diri dia. Ini adalah energi dia yang membuat dia itu tergila-gila sama sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Two of Pentacles, sahabat kebahagiaan. Dia itu suka sama kamu karena kamu orangnya nggak pernah perhitungan. Kamu nggak pernah perhitungan, kamu tuh selalu stabil, kamu apa adanya di situ, dan kamu selalu bisa mengimbangi diri dia. Ketika kamu tahu betul sisi arogansinya dia, kamu bisa ngimbangin diri dia, dia tahu bahwa kamu ini adalah tipe orang yang penerima, nerimaan, atau nerimo. Inilah yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa klik sama kamu. Dan dia memang ngerasa pas banget dengan sahabat kebahagiaan. Ya walaupun terkadang statusnya antara kamu bersama dia ini, cinta memang tak harus memiliki.
tapi memang aku ngerasa kamu adalah orang yang pas buat aku. Beberapa di antara sahabat kebahagiaan bersama diri dia, dulunya kamu sama dia itu pernah mengalami sebuah perdebatan yang panjang, sehingga membuat hubungan kamu renggang. Tapi orang ini gak pernah merenggangkan komunikasi sama kamu. Karena kamu memang mungkin dulu cukup terkenal. Yang membuat diri dia tuh naksir sama kamu. Dan ketika ngejalan sebuah komunikasi, nyambung sahabat kebahagiaan, seimbang kamu sama dia. Sehingga dia tuh bilangnya, kamu tuh sebenarnya pas sih buat aku dan ideal juga. Kamu gak terlalu pendek, kamu gak terlalu tinggi, kamu gak terlalu gemuk, kamu gak terlalu kurus, ideal untuk diri dia kala itu. Dan sampai dengan saat ini dia masih merasakan momen-momen tersebut. Makanya obrolan yang paling pas buat diri dia apa? Nostalgia, ngobrolin masa lalu. Tapi masa lalu bukan tentang perasaan saja ya. Masa lalu itu tentang momen-momen yang pernah kalian lalui bersama. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 5 Pentacle. Sahabat kebahagiaan, kamu tuh orangnya gak pelit. Yang membuat diri dia itu memang mencintai kamu itu memang apa adanya ya, bukan ada apanya. Memang apa adanya, dia mencintai kamu. Karena kamu orangnya polos. Mungkin dulu kamu gampang dibodohi atau dibohongi, sehingga statusnya mungkin beberapa di antara kalian ini kamu sudah menikah. Dan dia selalu menganggap pilihan kamu tuh salah. Harusnya kamu tuh milih aku, karena aku yang paling pas buat kamu. Ini klaimnya dia loh. Ini klaimnya dia. Dan sahabat kebahagiaan ini bukan tipe orang yang pelit banget terhadap uang ya. Kamu royal terhadap uang. Dan orang ini mungkin sempat bantu beberapa masalah-masalah finansial kepada sahabat kebahagiaan karena dia peduli tentang kamu dan dia tahu tentang bagaimana kamu itu mengatur keuangan. Sehingga dia kayak masih merasa bertanggung jawab untuk ngebantu kamu atau support kamu dalam ranah finansial. Karena 5 Pentacle itu di dalam kartu tarot itu identik dengan uang ya. Uang dan identik dengan bantuan. Lalu Kevin melihat yang membuat diri dia tertarik kepada sahabat kebahagiaan itu laku prihatin kamu atau perilaku prihatin sahabat kebahagiaan. Kamu bukan tipe orang yang mudah menghambur-hamburkan uang dan kamu selalu bersyukur atas uang yang kamu dapatkan. Ada uang atau nggak ada uang, ya kamu selalu bersyukur di situ. Dan puji Tuhan mungkin, alhamdulillah ya sahabat kebahagiaan, kamu memang rezekinya itu selalu ada. Karena kamu adalah tipe orang yang bersyukur. Dan dia tahu tentang diri kamu. Kamu nggak ada uang, nggak pernah repot-repot nanya atau cari-cari pinjaman atau apa, enggak. Dia memang lihat kamu kurang uang, tapi dia nggak pernah nilai kamu tuh kayak ngemis-ngemis sesuatu, enggak. Dan ini yang membuat diri dia tuh suka dan tertarik sama sahabat kebahagiaan. Karena dia menganggap kamu adalah orang yang paling pas untuk diri dia, bahwa kamu adalah orang yang prihatin. Belajar prihatin itu bukan belajar menjadi orang miskin ya sahabat kebahagiaan, tapi belajar untuk bisa mensyukuri segala sesuatunya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Emperor. Yang membuat diri dia suka sama sahabat kebahagiaan, kamu itu walaupun polos, tapi kamu tegas. Kalau kamu jengkel memang terkadang ngeselin. Yang membuat diri dia tuh kadang itu kangen ketika kamu tuh merajuk atau jengkel sama dia. Dan sifat kekerasan sahabat kebahagiaan yang mungkin kamu kayak ngerasa, aku tuh benci sama sikap kekeras kepalaanku dan keegoisanku. Tapi dia suka dengan karakter kamu yang seperti itu. Dan inilah yang membuat diri dia tuh kayak tertantang. Kayak tertantang kepada sahabat kebahagiaan. Karena orang ini adalah tipe orang yang suka dengan tantangan ya. Suka dengan tantangan. Dan dia senang dengan karakter itu. Dan meskipun kamu polos di situ, kamu juga tipe orang yang mandiri. Karena Emperor itu indikasi terkuatnya adalah kemandirian. Kamu adalah orang yang mandiri. Kamu adalah orang yang aktif dalam banyak hal. Karena dia adalah tipe orang yang suka dengan ranah sosial. Kamu mungkin adalah tipe orang yang bukan hanya sekedar orang introvert saja, tapi kamu bisa menjadi orang yang ambivert. Kamu bisa menjadi orang introvert, kamu bisa menjadi orang ekstrovert. Yang ketika di luar sana membutuhkan kamu siap membantu. Dan inilah yang membuat dia suka dan tertarik kepada diri sahabat kebahagiaan. Dan kamu itu tipe orang yang kalau dicari itu mudah, gampang didapat. Karena mungkin dia udah tahu GPS-nya kamu ya. Dia udah tahu titik lokasinya kamu. Sehingga kamu tuh dicariin tuh gampang banget sahabat kebahagiaan. Dan ini yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa pas sama kamu. Yang membuat diri dia tuh sampai dengan saat ini masih tergila-gila. Kalau berkaitan dari gairah, dia masih punya ketertarikan kok sama kamu. Berapapun usia kamu, dia masih punya gairah sama sahabat kebahagiaan. Karena dia akan selalu penasaran kepada kamu.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 10 pentacle. 10 pentacle itu identik dengan keluarga dan kesuburan dan juga warisan. Warisan di sini bukan dia pengen ngincer harta warisan kamu ya, bukan. Justru dia berpikir adalah kamu adalah tipe orang yang memang pada dasarnya cinta keluarga dan kamu tidak mempedulikan atau mempermasalahkan masalah-masalah warisan terutama dari ranah keluarga kamu atau saudara-saudara kamu. Kamu bukan tipe orang yang maruk atau tipe orang yang serakah terhadap warisan. Kamu adalah tipe orang yang menghormati dan menghargai orang tua, sehingga dia memiliki kesan positif terhadap diri sahabat kebahagiaan. Kan ada ya sahabat kebahagiaan, orang sama-sama kakak, adik, atau sama-sama saudara itu rebutan warisan. Dan itu gedek, gotot banget agar mendapatkan warisan paling banyak. Kamu enggak, kamu tipe orang yang ya segala sesuatunya aku syukuri karena aku sudah biasa melakukan banyak hal di sini dan aku selalu prihatin. Maka kamu tidak terlalu tertarik kepada hal-hal yang sifatnya adalah warisan. Sehingga dia itu kayak ngerasa tertarik buat sama kamu. Karena kamu mencintai sesuatu itu bukan karena finansial, bukan karena materi, bukan karena uang, tapi karena unsur kesetiaan. Dan inilah yang membuat dia tergila-gila sama kamu. Dan kamu bukan tipe orang yang serakah. 10 pentacle itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah rasa syukur. Rasa syukur. Dan kamu adalah tipe orang yang cinta dan sayang sama keluarga. Dia memang sangat tertarik kepada orang yang peduli terhadap keluarganya, tidak membeda-bedakan keluarganya itu salah satu di antara saudara-saudaranya itu ada yang sarjana atau enggak, dia nggak mempedulikan. Yang penting bagaimana kamu itu memperlakukan saudara kamu dengan baik. Dan dia melihat tentang hal ini. Ini adalah energinya. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Hierophant. Kamu juga tipe orang yang religius ya, soal kebahagiaan. Hierophant di dalam kartu tarot Nefertari ini tentang ibadah, pengabdian. Kamu itu tipe orang yang selalu bisa mengabdi kepada Tuhan kamu, dan kamu adalah tipe orang yang memang cukup religius. Sama-sama religius, sama-sama menganut sistem kepercayaan yang sama, sehingga dia tuh yakin banget kamu adalah orang yang pas yang bisa mengimbangi secara spiritual juga. Dan kamu adalah tipe orang yang baik. Sahabat kebahagiaan adalah tipe orang yang baik. Kamu adalah tipe orang yang mudah mengampuni dan juga mudah memaafkan. Ketika kamu mudah mengampuni dan mudah memaafkan, dia akan selalu tertarik kepada kamu, bahwa kamu bukan tipe orang yang pendendam. Inilah yang membuat diri dia tergila-gila sama sahabat kebahagiaan. Dan meskipun mungkin di antara kalian yang usianya tuh ada di kepala 5 ya, 50 tahun ke atas, dia masih mencintai kamu dengan apa adanya karena unsur kepolosan kamu dan pemaafan kamu. Kamu tuh mudah sekali memaafkan, sehingga dia tuh akan selalu ngerasa adem dan nyaman sama sahabat kebahagiaan. Inilah yang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Hermit. Hermit ini juga simbol dari spiritualitas ya. Hermit ini adalah simbol dari seseorang yang pada dasarnya memang pendiam. Kamu adalah tipe orang yang pendiam, selalu memendam perasaan kamu sendiri, dan dia kenal kamu, tahu betul tentang luka batin kamu. Yang seakan-akan dia kayak masih bertanggung jawab untuk nemenin kamu. Pada dasarnya sahabat kebahagiaan mungkin kamu adalah tipe orang yang banyak saudara, banyak keluarga, ada banyak orang yang mencintai kamu, tapi hati kamu tuh kayak masih ngerasa sepi, kayak masih ngerasa lonely. Dia tahu akan kesendirian kamu dan kesedihan kamu. Mungkin ini berkat dari bagaimana sahabat kebahagiaan itu ngejalani hidup itu penuh dengan kemandirian dan keprihatinan, sehingga ketika kamu mungkin sudah berada di usia di angka 50, kamu tuh kayak terkesannya itu kayak pendiam, kayak ngerasa kok sepi banget ya, kok kayak ngerasa gini banget ya. Dia tuh paham tentang diri kamu. Tapi kalau misalnya sahabat kebahagiaan yang usianya kurang dari 50 tahun, dia memang naksir kamu itu karena kamu mandiri, kamu tuh serba bisa dan kamu tuh serba ada. Dan angka 9 itu adalah angka yang paling sempurna dari deretan numerologi, antara angka 1 sampai dengan angka 9. Karena Kevin melihat ya, orang ini tuh gak suka orang yang sama-sama arogan. Dia suka orang yang tenang, karena dia orangnya udah arogan.
Di pembacanya Kevin tentang titik astrologinya dia memang di sini memang ada sisi arogansi ya. Dan dia tahu sadar tentang bagaimana dia tuh arogannya tuh kayak apa. Tapi kalau melihat kamu, dia tuh kayak bawahnya adem, tenang. Dan sahabat kebahagiaan ini adalah tipe orang yang bisa ngomongin dia. Dia mau diomongin banyak orang, itu nggak pernah didengar, nggak pernah digubris. Tapi kalau kamu yang ngomongin, dia mau dengerin kamu. Dan inilah yang membuat diri dia kayak ngerasa kamu adalah orang yang paling pas buat dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 8 tongkat. Sahabat kebahagiaan, meskipun terkadang hubungan kamu sama diri dia kenyataannya memang berat ya. Kenyataannya memang ya sulit untuk menyatu. Tapi dari peristiwa dan permasalahan-permasalahan yang hadir antara kamu bersama diri dia itu nggak akan pernah putus semangat. Dia itu pasti ada semangat sampai dengan saat ini untuk ngejalin sebuah silaturahmi atau komunikasi dengan sahabat kebahagiaan. 8 tongkat walaupun elemennya adalah api, tapi dia membawa sebuah kabar dan juga komunikasi. Orang ini untuk komunikasi sama kamu tuh siap kapanpun saja. Dan dia bisa menjadi garda utama untuk nyelamatin sahabat kebahagiaan atau ngebantu kamu. Karena energinya dia tak terbatas. Angka 8 di dalam kartu 8 tongkat itu indikasi tentang tak terbatas. Dia masih punya kekuatan sampai dengan saat ini untuk memperlakukan kamu sespesial mungkin di hatinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tuh kan, bener kan? Ini Kevin bikin baper. Kevin kalau udah ketemu kartu angka 2 itu kayak ngerasa bahwa yang namanya kalau koneksi jiwa itu nggak bisa diputuskan begitu saja ya. Tinggal dinikmati, dirasakan, disyukuri, dan disadari. Jika memang hubungannya indah, ya udah disyukuri, dijalani tanpa ada sebuah kemelekatan. Belajar untuk itu semua, kesadarannya memang penting banget biar kalian berada di tahap cinta secara spiritual. Kamu sama diri dia memang twin flame dan terhubung. Dan kartunya di sini adalah Two of Cup. Simbolnya di sini adalah Nefertari dan Ramses II. Indikasinya memang cinta kalian memang abadi sih. Dan mudah-mudahan bisa dipertemukan di kehidupan selanjutnya atau mungkin juga dipertemukan di dalam sebuah keabadian antara kamu bersama diri dia. Meskipun perjuangan cinta kamu sama dia berat, tapi percayalah keabadian itu akan kita dapatkan. Yang penting kita bisa tahu batasan-batasan dan kita sadar apa yang terjadi. Kamu punya koneksi juga sama orang ini. Apa yang kamu batinkan, dia juga merasakan hal yang sama dari apa yang kamu batinkan. Two of Cup itu kalau di dalam kartu tarot itu kan memiliki koneksi, memiliki makna tentang cinta atau tentang sebuah hubungan. Dia masih ngerasa sih kamu adalah orang yang paling pas buat hidupnya. Mudah-mudahan kalau misalkan ini adalah cinta tak tersampaikan atau cinta yang tak bisa bertemu, mudah-mudahan di kehidupan selanjutnya karma baik dalam hubungan kamu ini bisa bertemu. Sehingga samsara kamu sama dia ini bisa menyatu dalam keadaan utuh. Kalaupun ini bukan samsara yang tepat atau karma baik yang tepat untuk kamu sama dia bertemu, jadikan kekuatan cinta ini sebagai doa. Karena di paling sebelah kiri ini Hierophant. Hierophant itu artinya adalah doa sisi religius pernikahan. Arti kartu Hierophant ya, doa religius, agama, tradisional, kepercayaan atau adat istiadat. Jadi paling kuat adalah hubungan kamu sama dia masih terkoneksi sampai dengan saat ini. Dan kamu memang orang yang paling pas. Oke, ada kata pas ya. Dari tadi Kevin kayaknya nyebutnya kata-kata pas ya. Karena dia ngeklaim bahwa selain dia tergila-gila sama kamu adalah orang yang pas buat dia. Yang ngimbangin dia itu pas. Klop itu kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Wow. Tapi kadang kita harus ngikutin takdir hidup kita ya. Kalaupun tidak bisa dipertemukan saat ini, ya percayalah ada suratan Tuhan yang jauh lebih indah lagi agar kita juga bisa mensyukuri apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita walaupun jalannya itu sudah berbeda atau apa, yang penting doa itu nggak pernah putus. Kartunya ini adalah The Magician. The Magician itu memiliki makna tentang penghubung karena paling kuatnya itu dipengaruhi oleh planet Merkurius, di mana Merkurius itu menjadi planet penghubung atau planet transformasi. Ya, transformasinya kamu sama dia adalah menghubungkan antara hati dan juga doa untuk bisa memiliki kekuatan yang esa atau kekuatan yang tunggal. Karena angka 1 di dalam kartu The Magician ini memiliki makna tentang tunggal atau keesaan. Jika cinta kamu ini
di atas dasari doa dan keesaan kamu sama Tuhan, maka nanti dalam keabadian kamu akan ketemu sama orang ini. Meskipun dia kadang membuat kamu tuh kayak nggak suka tentang sisi arogansinya dia, atau sisi dia itu terkadang orangnya nekat, terlalu ekstrim, kadang orangnya itu terlalu ego yang membuat kamu kayak ngerasa gak baik tentang dia. Tapi itu adalah bentuk dari keseriusannya dia sama kamu. Yang namanya cinta kan menerima segala bentuk kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Dan kamu juga gak akan pernah nuntut apapun terhadap orang ini, karena kamu adalah penstabilnya, karena kamu adalah orang yang bisa ngimbangin. Dan Kevin ketemu 2 angka kartu berangka 2 di sini. Ada kartu Two of Pentacle dan ada kartu Two of Cup. Kita coba cek ya. Angel number dari angka 2 itu apa? Kita cek. Makna dari angka 22. Kita akan cek bersama-sama makna angka 22. Ketemu nggak angkanya? Oke. Apa makna angka dari 22? Kayaknya 22 ini pernah muncul ya, soal bagian Kevin ingat sih, angka ini pernah muncul. Oke. Seperti yang Kevin sebutkan ya, Kevin dari tadi itu kan bilang, kamu tuh pas banget buat diri dia. Kartunya tentang kesesuaian. I am aligned. Aligned ini tentang penyesuaian ya. Aku memang sudah sesuai denganmu. Ini yang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan. Secara energi, angka 2 itu identik dengan bulan, moon, dalam numerologi, di mana moon itu melibatkan tentang sisi emosional. Orang ini memang melibatkan sisi emosionalnya ketika mengenal sahabat kebahagiaan. Dan kamu bersama diri dia atau dia ke kamu pada dasarnya masih memiliki sebuah kekuatan untuk bisa memunculkan sisi kreativitas di dalam sebuah hubungan. Karena dia sudah yakin bahwa dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Karena dia tahu sisi arogannya dia adalah bentuk dari ambisinya dia, adalah bentuk dari sisi tergila-gilanya dia sama kamu. Sehingga dia ngerasa bahwa kamu adalah orang yang paling sesuai buat aku. Dan apapun yang terjadi antara aku bersama kamu, kita tuh selalu ketemu. Kita nggak bisa benar-benar putus, hilang kontak begitu saja. Karena aku udah yakin kamu adalah orang yang paling sesuai buat aku. Ini adalah makna dari angka 22 antara hubungan kamu bersama diri dia. Kevin ambil di angel number-nya angka Two of Pentacle dan Two of Cup ya. Bahwa memang pada dasarnya kamu bersama diri dia memang sudah sesuai. Oke. Lalu apa kata semesta? Apa kata semesta antara hubungan kamu bersama diri dia? Mungkin dari beberapa alur cerita, bacaan ini pernah Kevin bacakan ya di tema-tema sebelumnya, bahwa alur energi orang ini memang tak terbatas kepada kamu. Dan pasti energinya masih sama, walaupun dengan pembahasan atau kosakata yang berbeda ya. Kita cek untuk energinya menggunakan kartu Egyptian Mythology Oracle. Ini original buatan Kevin ya. Untuk energi yang selanjutnya, oke, memang benar ya, kamu sama diri dia memang memiliki sebuah koneksi. Kartunya tentang sebuah koneksi. Angka 2 di sini tentang sebuah penyesuaian, dan angka 2 ini memiliki makna tentang sebuah koneksi juga. Dan kartunya adalah bot tentang koneksi. Koneksi jiwa terbentuk karena sudah terbiasa. Orang ini memang sudah terbiasa mengenal kamu, dan kamu juga sudah terbiasa mengenal diri dia. Makanya hubungan kamu sama dia itu masih ada koneksi. Dan dia ngerasa bahwa kamu adalah orang yang paling pas buat aku. Kalau ditelusuri juga, sahabat bagian juga akan ngerasa bahwa dia adalah orang yang paling pas buat kamu. Tapi mungkin karena takdir yang memisahkan kamu, takdir yang membuat cinta kamu tuh tidak bisa bersatu, maka terima aja. Yang penting kamu masih bisa mendoakan.
Karena doa itu sifatnya adalah abadi. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sobat bagian kartunya adalah sarkofagus tentang istirahat. Beristirahatlah untuk sementara waktu, kau tak perlu menghabiskan semua tenagamu. Dalam hubungan kamu bersama diri dia, pada dasarnya dia memang akan selalu mensupport kamu. Kamu nggak usah khawatir kalau misalkan dia nggak ada kabar, atau sebaliknya, kamu nggak ngabarin dia, nggak usah khawatir. Karena ketika kamu beristirahat di sini, artinya kamu tidak membuang-buang tenaga kamu atau membuang-buang pikiran kamu untuk seperti apa. Semakin banyak bertemu, terkadang semakin menyakitkan. Karena apa? Kenyataannya itu memang menyedihkan. Tapi ketika kalian di sini sudah bisa mengikhlaskan dalam bentuk cinta secara spiritual, maka kamu bisa menikmati hidup kamu bersama diri dia. Dan pada dasarnya hubungan kamu sama dia ini adalah hubungan-hubungan yang positif ya. Yang memang benar, cinta itu adalah tak harus memiliki. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Giza, cerminan. Nah, paling banyak adalah Twin Flame. Cerminan atau hal-hal yang berkaitan dari mirroring energi kamu bersama diri dia, itu memang ada sebuah koneksi jiwa yang namanya Twin Flame. Seperti yang pernah Kevin jelaskan sejelas-jelasnya dan sedetail-detailnya tentang apa itu Twin Flame. Jika kalian sudah nonton videonya Kevin tentang edukasi Twin Flame, kalian pasti paham ya, Twin Flame itu tidak seindah soulmate. Karena Twin Flame itu adalah bentuk dari cerminan diri sendiri, dan koneksi Twin Flame itu jarang ada yang menikah. Tapi ketika menyadari tentang kebaikan dan potensi positif dari hubungan Twin Flame, maka kamu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tapi ketika kamu menyesali, kamu membuat Twin Flame itu adalah hubungan yang memberatkan, maka itu yang akan kamu dapatkan. Kalimat oracle dari kartu Giza tentang cerminan adalah kata-katamu mencerminkan jiwamu. Maka gunakan kata-kata yang indah, kata-kata yang positif dalam hubungan ini. Sehingga kamu akan merasakan bagaimana kamu bersyukur dalam kekuatan cinta ini bersama diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, Anhur. Tentang kekuatan. Dewa Anhur ini membawa sebuah kekuatan dan juga stamina. Dewa Anhur adalah dewa perang yang memiliki sisi keberanian untuk mendobrak apa yang ada di dalam diri dia. Orang ini memang pada dasarnya arogansi dan memiliki kekuatan kesatria untuk masih mau dan masih ada kekuatan mencintai kamu apa adanya. Walaupun kenyataannya pahit, tapi dia masih ada kekuatan untuk bisa mewujudkan harapan. Anhur bercerita tentang kesabaran. Sabar bukan lagi menjadi kekuatan yang mutlak. Sadar adalah benteng terkuatnya. Jika kamu sama diri dia memang cinta yang harus tak memiliki, maka sadar ini yang membuat kesabaran kamu memiliki kekuatan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sobat bagian. Jika kalian mempercayai tentang siklus reinkarnasi, dan saat ini adalah samsaranya atau tubuh kamu bersama diri dia tidak bisa bertemu dalam hubungan pernikahan, maka di kehidupan nanti ada divine timing yang menyatukan kalian. Dan kamu memang tidak bisa kembali ke masa lalu sama dia. Tapi kamu bisa menciptakan kehidupan yang saat ini menjadi lebih baik dengan kesadaran kamu, dengan sisi kesabaran kamu dan kesadaran kamu, maka kamu bisa melewati masa-masa sulit kamu. Kalimat oracle dari kartu waktu di sini, kau tak akan pernah kembali ke masa lalu. Ciptakan kehidupan yang lebih baik untuk hari ini, esok, dan nanti. Maka yang terpenting adalah bagaimana kamu menciptakan kehidupan yang saat ini, esok, ataupun nanti, dengan cara menyadari. Maka kamu tidak perlu ketakutan dalam koneksi semacam ini. Dan untuk kartu yang terakhir. Oke. Kartunya tentang Ra, Dewa Ra atau Dewa Matahari yang memiliki makna tentang citra diri. Sebuah awal baru untuk menciptakan perjalanan menuju proses dan tujuan. Dia adalah awal kekuatan kamu sampai dengan saat ini kamu percaya diri pada diri sendiri. Dia adalah seseorang yang menginspirasi sahabat bagian untuk terus mencintai diri sendiri. Ketika kamu menyadari bahwa cinta memang tak harus memiliki, maka ubahlah bahwa kamu adalah orang yang memiliki citra diri yang kuat. Berkat diri dia, aku berkembang. Berkat diri dia, aku tahu betul tentang sebuah penerimaan. Dan hal inilah yang akan mendewasakan kamu dalam koneksi semacam ini. Kamu bukan anak-anak lagi untuk mencintai diri dia. Kamu bukan orang-orang puber yang baru mencintai diri dia. Orang-orang ABG yang baru
pertama kali mengenal jatuh cinta. Tapi berkat pelajaran hidup kamu bersama diri dia, bahwa kamu tidak bisa mengulangi masa lalu, kamu menjadikan ini semua menjadi pengalaman yang luar biasa untuk peduli pada diri sendiri dan mendewasakan pikiran. Maka kamu akan bisa menerima dia, apapun itu. Dan mudah-mudahan dia juga sama ya, bisa menerima kamu, apapun itu juga. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat untuk pembacaan kita kali ini. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Jika zodiaknya tidak muncul, tidak usah khawatir, tidak usah bermuram durja, nangis atau apa, tidak usah. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk zodiak. Zodiak yang pertama ada Scorpio. Zodiak yang kedua ada Aries. Ada Cancer. Ada Libra. Ada Capricorn. Ada Aquarius. Ada Virgo. Ada Sagittarius. Ada Leo. Dan yang terakhir ada Gemini. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Dan untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial nama, bisa inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Yang pertama ada huruf C untuk Charles, lalu di sini ada huruf R untuk Romeo, ada huruf J untuk Jamaica. Selanjutnya di sini ada huruf V untuk Viera. Lalu di sini ada huruf Y untuk Yellow. Selanjutnya ada huruf O untuk Oscar, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya di sini ada huruf P untuk Papa, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf T untuk Tango, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf D untuk Delta. Selanjutnya ada huruf K untuk Kevin. Lalu ada huruf M untuk Mama, dan yang terakhir di sini ada huruf N untuk Nano. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja sobat kebahagiaan pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mau personal reading sama Kevin tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin yang berada di layar ini atau di kolom deskripsi. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam tema kita hari ini. Kevin tunggu kalian di pembacaan-pembacaan berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.